Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita akan belajar mengenai fungsi manipulasi string. Oke, jadi dari judul ini seperti akan terjadi sebuah manipulasi. Oke, salam semangat belajar selalu. Pertama ini ya, nanti ada beberapa cara kita melakukan manipulasi pada fungsi string. Bentuk manipulasi itu seperti apa? Yang pertama ada fungsi capitalize. Jadi dengan menggunakan fungsi ini, nanti kita bisa merubah ya huruf awal dari string yang kita buat itu menjadi huruf kapital, gitu kan. Nah, caranya gimana? Caranya kita buat nama variabel, kemudian diikuti dengan dot capitalize seperti ini. Ya, jadi bisa diperhatikan kita punya, mari belajar Python gitu ya, dot capitalize. Maka M yang awalnya kecil, dia menjadi huruf besar. Atau kita bisa buat dengan variabel seperti ini, nama, ya dibuat nama kita gitu ya. Dan kemudian nama capitalize, kemudian kita bisa, kalau ingin mengeluarkan berarti kita gunakan menu print di situ. Mari kita lihat di code programnya, saya kembali membuat file. Ya. Kita buat file di sini, namanya manipulasi aja. .i, dan forget. Nah, oke. Pertama itu adalah capitalize ya. Capitalize. Nah, contoh yang awal di sini kita buat print ya. Kita mengeluarkan nih ya. Print di sini mari belajar Python gitu. Ya. Karena kita ingin M-nya huruf besar, kita buat capitalize. Mungkin ada yang mikir, ini ngapain repot-repot seperti ini? Nanti ada gunanya ya. Tentu untuk aplikasi yang seperti kita mengedit misalnya gitu ya. Nah, kan tentu kita butuh basic dulu untuk pengembangan lebih lanjut gitu. Ini ya. Nah, dari seperti ini teman-teman nih bisa run ya. Nah, bisa diperhatikan hasil runningnya nanti ya. Nih, awalnya M-nya kan huruf kecil, sekarang M-nya itu huruf besar. Jadi mari belajar Python gitu. Atau kita juga bisa menggunakan variabel, misalnya kita buat seperti ini ya. Nama sama dengan buat nama saya aja ya. Fonisa yang awalnya itu adalah huruf kecil gitu ya. Pada saat kita ngeprint ya. Nah, kita ingin membuat dia menjadi bentuk capitalize gitu ya. Maka kita akan buat code-nya. Kita akan buat code-nya dengan cara print seperti ini. Print nama dot capitalize yang fungsi untuk memperbesar atau menjadikan huruf kapital di awal. Kalau kita running nih teman-teman bisa lihat ya. Kalau awalnya tadi saya buat mari belajar Python kan ya, itu jadinya M-nya besar. Kemudian Mutia nama saya M-nya kemudian jadi besar gitu. Itu tentang fungsi capitalize. Kemudian ada yang lower ya. Nah, di sini kebalikan. Awalnya kita punya hurufnya itu besar gitu ya. Kalau kita punya capitalize. Kemudian kalau kita punya lower ya di sini. Dengan fungsi lower ini, nanti huruf yang besar itu kan dibuat menjadi huruf kecil. Seperti itu. Caranya seperti yang tadi juga ya. Berarti saya buat di sini command-nya lower ya. Oke, awalnya saya mau langsung ya print gitu. Kemudian saya mau memperkecil yang namanya string, yang pasti yang kita masukkan itu ya string ya. Maka kita butuh dua seperti itu. Kemudian lower dengan huruf besar, kita punya huruf kecil. Nih udah ada nih kata simpannya. Lower ini ya. Kemudian kita coba running ya. Oke. Nih, Python-nya semuanya jadi huruf kecil ya. Oke, saya buat di sini. Biar ada jeda gitu. Ya, lower-nya jadi huruf kecil. Kemudian kalau seandainya yang kayak tadi yang seperti di atas, ya, nama, ya saya mau namanya huruf besar semua, ya. Ya, saya pengen namanya di sini siapa ya? Nama yang favorit gitu. Oke, saya pengen namanya adalah Intan saja gitu ya. Nah, Intan. Oke. Jadi dari sini yang nama Intan ini kan dia huruf besar nih ya. Saya mau buat dia menjadi kecil ya. Jadi teman-teman bisa buat print. Print. Kemudian ya buatlah nama si Intan tadi, nama, kemudian dot lower. Gini. Gitu ya. Kita running ya, maka ini kelihatan ya. Mana nama si Intan kok tidak keluar, kok nama saya yang keluar nih. Nama, oke nama. Oh benar, ini kan name di sini gitu ya. Kita buat low lah di sini ya. Kita buat low di sini.
biar dia, nah benar ya, salah nulis saja salah keluar hasilnya nih ya. Kemudian running, oke. Nah ya, intannya udah keluar karena kita buat di sini adalah intan gitu. Mari lanjut, fungsi manipulasi berikutnya itu adalah upper ya. Jadi di sini nanti upper itu akan mengubah semua string menjadi huruf kapital ya. Jadi gini, ya kebayang ya kalau kita menggunakan menu edit di komputer kita, setidaknya ini adalah basic ya, mungkin nanti akan ada yang melakukan pengembangan dari basic yang ada ini ya. Oke, kemudian kita punya fungsi berikutnya adalah fungsi ya. Oke, kita sama ya, kita bisa buat print, kemudian ya command yang saya buat tadi teman-teman bisa tulis di situ ya. Jadi kita punya Python tadi yang hurufnya sederhana aja deh ya. Yang hurufnya Python yang nyampur kayak ini. Oke. Kemudian kita punya command upper. Oke, command upper. Kita print. Saya buat print ini biar jarak. Nah, gitu. Run. Oke ya, ini tadi huruf awalnya besar, kemudian setelah diupperkan semuanya menjadi besar ya. Yang cara yang sama seperti yang tadi, kita punya, saya punya label apa aja di sini ya. Kita di sini adalah sebuah notasi ya, algoritma ya buat ya. Saya punya algoritma. Oke, saya bisa pakai app nih, ada sebuah nama. Example aja deh, example. Oke, kemudian print. Nah, print di sini kita berarti punya x dot gitu upper. Nah, makanya gitu. Algoritma jadi besar semua nanti. Apa katanya? Apa yang salah? X algoritma x dot upper. Oh, wait a minute. Iya, ini kita lupa membuat ini karena dia setting, gitu ya. Kalau setting hati-hati, dia butuh dikit-dikit gitu kan. Oke, ini Python, kemudian ini algoritma ya. Kita lanjut fungsi berikutnya ya. Nah, tadi ini saya edit dulu, berarti di sini ya. Ini karena atas nih, jadi upper gitu. Kemudian find ya. Nah, kalau find ini kita mencari posisi huruf dan mengembalikan nilai indeks posisi tersebut. Ya, jadi kita bisa tahu dia itu berada di posisi yang mana pada susunan kata atau pada susunan kalimat. Nanti kalau ada pencarian-pencarian gitu ya. Nah, bisa menggunakan menu string. Kita lihat saudara sekalian. Nah, saya punya find di sini ya. Oke, kalau kita punya find berarti sini kita lihat, oke, nama variabel .find, berarti saya ingin ya saya pilih di sini ya, print kemudian Python gitu ya. Ingat kita mencari manipulasi string, jadi kesalahan yang sama. Oke, kemudian .find gitu, nah dicari deh apa di sini yang mau dicari, masukkan ke dalam ini. Fine, saya mau cari Y, gitu ya. Saya running. Oke. Fine, Y tidak ditemukan katanya. Apa yang terjadi? Ayo, apa yang terjadi? Adakah yang bisa menebak? Benar ya. Ini harus kita buat seperti ini. Dia bisa ditemukan. Ya, dia ditemukan di posisi 1. Jadi kalau pada perhitungan indeks posisi ya, awalnya 0 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau teman-teman nggak percaya, misalnya kita cari P aja. Oke, maka saya akan running ya. Nah, berarti posisinya itu adalah di 0. Gitu. Oke. Kalau mau cari yang lain ya, tadi kita punya, saya punya find. Gini aja ya, saya buat variabel find di situ, kemudian kalau mau masukkan nilainya bisa ya. Yang saya masukkan di sini adalah elektromagnet gitu ya, elektromagnet gitu ya. Jadi saya pengen menemukannya, kemudian find print maksudnya, kemudian print, lalu di sini kita punya fin dot. Nah, dot apa ya, dot find ya, yang pengen nemukan indeks ke berapa, 5 misalnya gitu kan, 5 gitu. Nah,
saya pengen menemukan di situ. Mari kita running. Oke, ya bisa kelihatan ya, T itu berada pada indeks keempat 0, 1, 2, 3, 4. Begitu teman-teman sekalian. Kita lanjut ya. Berikutnya itu adalah replace ya. Replace itu digunakan untuk mengganti suatu string tertentu. Jadi hati-hati ya. Nah, kita di replace oleh sesuatu pada program ini. Jadi sebagai contoh teman-teman ingin nulis selamat pagi, ya kan? Oh ini salah tulis ya. Kita mau ganti jadi selamat malam, udah malam nih sekarang gitu kan. Jadi pada code-nya bisa langsung tulis aja ya. Berarti sekarang kita buat replace ya. Ini banyak ya. Replace aja replace. Kita sebagai contoh kita punya print ya, kemudian selamat pagi saudara sekalian, lalu ingin replace ya. Kalau kita replace berarti dot di sini. Setelah ini ya, dot replace ada di sini, ada nih ya, langsung aja replace gitu ya. Apa yang ingin di-replace pada kata selamat pagi tersebut? Sebagai contoh, di sini teman-teman ingin mereplace pagi menjadi malam gitu ya. Jadi pagi, buat dulu pagi yang ada pada kata tersebut, lalu setelahnya dibuat malam. Begitu ya. Jadi saya ini jeda dulu sedikit di sini biar kelihatan bagus hasil keluarannya nanti. Saya running ya. Nah, ini dia ya. Nah, ini yang data fokus ke sini berarti selamat malam ya. Seharusnya kita kan ketik selamat pagi, sekarang jadi selamat malam gitu. Nah, ini akan sangat bermanfaat kalau teman-teman membuat data yang panjang gitu, ya. Saya punya data seperti ini ya, sama dengan 258, kemudian ya. Nah, ini data ya. Kalau kita bermain dengan data di sini, ingat kita kan manipulasi string ya. Nah, oke. Gini, saya pengen untuk lihat aja bagaimana manipulasi string itu terjadi. Kemudian kita punya data ya. Kemudian print berarti kita punya print, kemudian data ya dot replace. Oke, dot replace ya berarti ada kurung di sini ya. Apa yang ingin teman-teman replace ya? Sebagai contoh saya pengen ganti nih 44 yang di ujung akhir itu 4 oke. Menjadi di sini menjadi apa? Oke, menjadi 8 ya. Menjadi saya ingin menjadi XXX sampai X gitu ya. Coba ya. Nah, ini teman-teman lihat ya, 444 itu kan di belakang ya. Nah, maka dia mengganti di sini menjadi XXXX seperti itu. Itu maksudnya fungsi replace. Lanjut. Sekarang, ini biasanya saya buat print di sini tadi. Print like that. Lalu ada fungsi strip. Jadi di sini fungsi ini digunakan untuk menghilangkan spasi. Jadi kalau kita keledoran seperti ini ya. Jadi menu editnya bisa gampang. Kita menulisnya dengan menggunakan menu strip. Sebentar. Oke, ini dia. Kita menggunakan fungsi fungsi strip. Di sini gini, ya. Bisa diperhatikan di sini ya. Contohnya kita punya hello dunia.strip gitu ya. Jadi saya punya di sini print. Kemudian di sini adalah aplikasi ya. Kemudian ceng gini. Hello dunia lah Indonesia ya. Halo dunia gini ya. Dan kita ingin menggunakan fungsi strip, jadi buat di sini strip jeng gitu. Ya, coba kita running. Ya, halo dunianya di depan ini ya. Kalau teman-teman ya apa gunanya gitu ya. Nah, kalau kita nggak pakai strip jadinya jatuh mati belum ditutup. Kita running ya. Nah, hello dunianya kan menjarak jauh ke sini ya. Tapi kalau saat kita buat fungsi strip, fungsi strip ada nih ya. Nah,
Nah, maka dia akan ya menghapus spasi yang ada ya. Saya rasa contohnya cukup satu ya kali ya. Atau kalau teman-teman pengen buat deklarasi juga bisa, misalnya sini kuliah algoritma dan pemrograman komputer gitu kan. Ya ini dia kuliah. Nah ini salah ya, kotaknya dia kalau copy ini perlu dilihat kembali ya. Di sini kemudian di sini algoritma. Lalu di sini kita buat print ya. Kemudian berarti di sini kuliah dot strip. Gitu. Ya, kuliah dot strip. Running, semoga aman ya. Ya, ini dia algoritma dan pemrograman komputer. Dia tidak punya spasi di sini. Lanjut, kita buat banyak ya manipulasi string ini. Itu ada split. Kalau split, dia akan memisahkan kumpulan string kalimat sesuai dengan pembatas yang dibuat. Nah, ini bisa jeli dikit, kita ngeliat dulu ya. Ini berarti kita punya var 1, 2, 3 ya. Kemudian di split. Gini nggak ada isi, di sini nggak ada, kita ingin penentuan di mana kita ingin membuat pembatas, maka dia akan buat koma di sini pada hasil keluaran kita. Sedangkan yang di sini kita buat 1, berarti hanya di var salah satu ini yang di komanya. Oke, kemudian di sini kita buat splash t ya. Kalau kita belajar dulu backsplash t berarti dia membuat tab begitu. Mari kita ujikan kepada code kita. Kita punya fungsi sekarang ya. Saya copy saja ini ya. Berarti kita punya print ini nih sekarang. Oke. Berarti kita punya print. Nah, dia. Ini berarti ini dia belum sesuai format. Jadi asal jangan asal mengcopy kita ya. Jadi ini kemudian sudah nih sepertinya. Kita coba running split. Oke, error katanya. Apakah yang di-errorkan? Ada empty separator. Oke, wait. Oke, katanya empty separator ya. Jadi sini nih, ting, coba ya, coba enter. Jadi dia harus ada kondisi pemisahnya. Jadi baru bisa dia split di situ ya. Dia kasih koma ya, perhatikan di sini teman-teman. Lalu dari sini kita ingin yang satu aja yang di split gitu ya. Nah, ini mungkin logikanya sudah bisa berkelana ke waktu kita menggunakan aplikasi ya, ada split, kemudian ada merge, kemudian ada tombol edit yang lainnya gitu ya. Oke, ini ya var koma yang karena kita punya satu di sini. Berikutnya tadi kita punya backspace t ya, berarti kita punya backspace t di sini ya, kita bisa running ya. Nah ini dia tab di antara ketiga var tersebut. Oke teman-teman, itu dia fungsi split. Oke, ini adalah yang ke split. Ini udah model 66 aja nih ya, padahal ini 5, replace 5, kemudian strip 6. Kemudian ini split 7, oke. Kemudian ini 8. Nah, fungsi ini itu digunakan untuk menjadi karakter string yang terdapat pada kumpulan string yang diberikan. Jadi nanti bisa keluar nih nilai booleannya ya. Ya berarti ya kalau nilai keluar berarti boolean true, ya jika tidak ada berarti boolean itu adalah false. Sebagai contoh saya nyari P di dalam algoritma. Mari kita cari ya. Oke, saya cek aja ini deh. Oke, saya cari sekarang fungsi in. Fungsi in. Maka saya punya print, kemudian masukkan P di dalam algoritma. Nah, ini perlu diperbaiki dulu. Saya cari P aja ya. Nah, perhatikan di sini, perhatikan P-nya, algoritma. Saya running. Sebentar, biar agak terjeda. False katanya. Nggak ada di algoritma dan pemrograman. Oh, memang ya. Ini kan P-nya P besar, jadi jawabannya tentu adalah false gitu ya. Kemudian kalau seandainya teman-teman ingin melihat pembuktian bahwasannya sensitif itu memang ada di Python ya. Sensitif maksud saya ya. Jadi ini P-nya saya ganti dengan huruf besar. Mari kita coba running. Jawabannya adalah true ya. Benar ya. P itu ada dalam
kata P pemrograman yang ditulis dengan huruf besar. Oke, demikian teman-teman. Oke, ini dia yang terakhir ya. Yang kita lihat itu adalah fungsi in gitu. Ini adalah bentuk beberapa manipulasi pada string ya. Mungkin logikanya bisa ingat ya ke beberapa aplikasi yang dipakai pada contohnya pada pengetikan ya. Kita menggunakan control find dan sebagainya gitu. Ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.